Kembali lagi bersama saya Brahmadiva Diaksa di seri Brahmadiva Raw Academic Discussion. Pada kesempatan kali ini, saya memiliki bintang tamu spesial sama-sama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Silahkan untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan aku Rino Fransuela, bisa dipanggil Rino, sebagai mahasiswa semester 8 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Salam kenal semua. Mungkin pada video kali ini kita akan membahas mengenai hukum lembaga keuangan ya. Karena kita kan sama-sama mahasiswa Fakultas Hukum Bisnis nih. Pastinya udah mengetahui dan mempelajari mengenai apa itu hukum lembaga keuangan gitu kan. Ya, secara umum hukum lembaga keuangan kan dibagi jadi dua, yaitu hukum lembaga keuangan bank dan juga non-bank. Kalau yang perbankan kan kita semua udah tahu dan sering lihat lah ya. Ada bank yang BUMN, ada juga yang swasta, dan di setiap kita jalan kemanapun pasti ada aja perbankan. Dan itu sering digunakan dari dulu sampai sekarang. Nah, cuma yang perlu kita soroti di sini adalah lembaga keuangan non-bank. Nah, itu kan jarang didengar dan jarang diketahui oleh orang-orang secara awam. Ya, misalnya contohnya apa sih itu lembaga keuangan non-bank? Padahal di dalam situ ada namanya asuransi, dana pensiun, dan lain-lain. Nah, mungkin untuk spesifiknya kita akan membahas terlebih dahulu yang pertama ke bagian asuransi kali ya. Oke, kalau menurutmu gimana no? Mengenai asuransi itu ada yang menarik gak? Atau ada yang mau disampaikan gak? Oke, thank you. Jadi menurutku pribadi, asuransi itu salah satu hal yang harus dimiliki oleh semua orang gitu. Mau dari jenis asuransi apapun, menurut pribadi, terutama untuk asuransi kesehatan ya, gitu, untuk dimiliki oleh semua orang gitu. Jadi mungkin kalau dilihat kita ngobrol ke orang tua kita atau mungkin ke kakek nenek kita, mungkin jarang mereka tahu tentang asuransi. Padahal asuransi adalah salah satu hal yang paling penting untuk bisa ngeproteksi dalam kehidupan kita gitu. Entah itu mungkin ketika kita sakit dan membutuhkan banyak dana yang besar, kita bisa nih menggunakan asuransi untuk bisa nanganin itu gitu. Jadi menurutku menarik juga dibahas gitu ya, agar penonton bisa tahu apa sih asuransi, kemudian dasar hukumnya, terus kayak jenis-jenis asuransi yang ada itu ada apa aja gitu. Itu sih Bram. Oke, benar sih, itu sangat-sangat menarik dan ya berkaitan juga ya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, mungkin banyak orang yang nggak tahu di luar sana mengenai apa sih itu asuransi, gimana cara kerjanya, terus kemudian apa-apa aja yang terlibat di dalam asuransi tersebut gitu kan ya. Nah, aku pernah dijelasin pada saat kita kuliah dulu. Yang namanya hukum asuransi ini kan melibatkan namanya tertanggung dan penanggung ya. Kalau tertanggung kan berarti kita sebagai yang menggunakan asuransi tersebut memberikan namanya apa ya kalau nggak salah premi ya kepada pihak penanggung ya, untuk melakukan mengatasi kerugian yang kita peroleh atau suatu kehilangan atau suatu yang bermasalah dengan asuransi itu sendiri, misalnya kesehatan, kebakaran, dan juga misalnya kecelakaan pada saat di kendaraan gitu ya. Kalau mengenai jenis-jenis asuransi nih, kayak yang dirimu sebutkan tadi, yang paling sering kita lihat itu asuransi mungkin mengenai kesehatan ya kali ya. Dirimu ada tertarik mengenai asuransi tertentu gitu nggak? Jadi sebenarnya kalau kita ngebahas tentang jenis-jenis asuransi, banyak jenis ya, ada asuransi jiwa, umum, kesehatan, dan lain sebagainya gitu. Cuma yang sering kita dengar dan mungkin orang tua kita juga pakai, atau mungkin kita juga sendiri udah tercover sama asuransi, mungkin itu adalah asuransi kesehatan gitu. Ini benar mau bahas gimana nih? Kita ngebahas yang general dulu, atau mungkin kita ngebahas jenis asuransi yang spesifik? Oke, boleh mungkin jadi yang umum dulu ya, dari umum ke spesifik kali ya, biar pada ngerti orang-orang awam ya. Oke, mungkin kita ngebahas tentang asuransi kesehatan dulu kali ya, Bram. Yang asuransi yang mungkin kita temui gitu dalam sehari-hari dan salah satu asuransi yang harus dimiliki oleh semua orang gitu. Jadi kalau misalnya asuransi kesehatan sendiri itu objeknya itu kesehatan dan juga kecelakaan diri gitu. Mungkin sebagai contoh, ketika kita sebagai anak perantau gitu ya lagi kuliah di luar kota, amit-amit ada kejadian yang mengharuskan kita untuk ke IGD gitu atau mungkin ke rumah sakit, asuransi kesehatan ini yang bisa kita gunakan gitu. Mungkin sebagai contoh BPJS Kesehatan gitu yang paling general gitu yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia gitu, yang paling murah dan juga paling gampang didaftarkan itu adalah BPJS Kesehatan. Gitu sih Bram, menurutmu gimana? Iya sih, itu iya sih. Kayaknya hampir semua orang di Indonesia
pasti punya ya BPJS ya, karena itu kan kalau nggak salah aku baca di jurnal itu Kajian Hukum dan Kebijakan Publik nih, tahun 2025, dia menggolongkan beberapa asuransi itu menjadi beberapa bagian. Ada yang namanya asuransi sukarela, asuransi wajib, dan asuransi kredit. Nah, salah satunya yang kita sebut atau kita bahas barusan nih mengenai BPJS dan juga jam sostek gitu ya, itu tergolong sebagai asuransi wajib, yang mana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum publik digunakan untuk perlindungan sosial dan juga stabilitas ekonomi masyarakat. Nah, maka dari itu wajib hukumnya lah ya untuk masyarakat di Indonesia ini memiliki BPJS. Karena kalau misalnya nggak mengurus BPJS, aku pernah baca tuh nanti bakal diberikan sanksi administrasi gitu. Nah, tapi ada yang menarik nih, kalau misalnya aku baca, kan tadi kita mengenai asuransi ini harus melakukan pembayaran premi pada setiap bulannya ya, untuk memperoleh manfaat dari asuransi tersebut, ya kan? Menurutmu nih, kalau misal kita melakukan pembayaran premi dari bulan ke bulan sampai tahun ke tahun, tapi pada saat akhirnya itu nggak kepake. Nah, apakah bisa dikategorikan asuransi itu sebagai scam atau ya buang-buang duit atau gimana? Karena kan pada saat akhirnya nggak kepake nih, padahal kita udah bayar premi sekian banyak gitu. Kalau misal dikumpulin kita masukin ke bank atau investasi, bisa jadi lebih naik mungkin nilainya. Oke, jadi ini disclaimer dulu teman-teman, ini menurutku pribadi, sebenarnya kan kalau misalnya berbicara tentang asuransi kan itu ngeproteksi sesuatu hal yang kita nggak tahu nih di masa depan, contohnya kayak kesehatan atau lain sebagainya gitu. Menurut pribadi, ketika teman-teman sudah memiliki asuransi, itu anggapan kayak teman-teman punya tameng, atau mungkin ya kita ibaratkan sebagai tameng. Jadi ketika misalnya amit-amit ada peluru yang masuk ke tubuh kita, setidaknya kita udah punya tameng untuk melindungi diri gitu. Entah itu mungkin digunakan atau tidak, setidaknya kalau misalnya in the worst case gitu, kita udah ada nih jaga-jaganya gitu, tamengnya gitu, kalau misalnya ada sesuatu hal yang terjadi dan merugikan kita gitu. Jadi kalau misalnya dari budgeting atau mungkin kayak kita punya alokasi dana sendiri gitu ya, itu nggak akan mengganggu tabungan-tabungan lainnya gitu. Jadi kalau misalnya kita sakit, oh setidaknya kita ada dana nih, atau mungkin ada asuransi nih yang kita bisa gunakan dan nggak akan ngeganggu dana-dana lainnya gitu. Either itu mau dipakai atau mungkin digunakan, itu menurutku pribadi itu nggak jadi masalah. Jadi tergantung juga keadaan teman-teman mau bayar preminya berapa dan keuntungannya apa gitu. Jadi bisa disesuaikan sama kebutuhan dan kemampuan teman-teman sendiri gitu. Oke, bener ya. Berarti ini tujuan utamanya yaitu sebagai perlindungan gitu ya. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang kita nggak tahu nanti ke depannya bakal terjadi atau enggak. Jadi at least kita punya tameng terlebih dahulu gitu ya. Iya, betul. Berarti kan itu salah satu tujuan dari asuransi itu sendiri ya. Utamanya kita bisa lihat di asuransi kesehatan dan kecelakaan ya. Tapi kalau misal kita lihat nih, di dalam asuransi itu kan harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, yang 2 tadi udah kita sebutin, tertanggung dan penanggung. Lalu ada yang namanya peristiwa atau risiko tertentu yang tidak diketahui. Dan juga ada kepentingan potensi kerugian. Jadi ada kepentingan yang berpotensi dirugikan atas kejadian yang tidak pasti tersebut. Nah, kalau misalnya nih ada suatu kasus, kan harusnya kegiatannya itu atau peristiwanya itu tidak diketahui ya. Kalau misalnya ada suatu rekayasa yang sengaja disebabkan untuk menyebabkan kerugian di suatu bidang, kayak misalnya kebakaran, pura-puranya ini kita skenario bla bla bla, jadi supaya ini kayak kelihatan kebakaran, biar nanti kita bisa mengklaim asuransi tersebut, asuransi kebakaran. Nah, kalau kayak gitu gimana? Kan itu sebagai celah dalam asuransi ya. Jadi sebenarnya kalau dari unsur perjanjian asuransi antara tertanggung sama penanggung, itu ada satu unsur yang mungkin harus disepakati antara kedua belah pihak gitu. Itu salah satu prinsip, bukan unsur teman-teman. Salah satu prinsip adalah utmost good faith gitu. Jadi kewajiban kedua pihak untuk mengungkapkan semua fakta material secara jujur. Kemudian di sini juga harus juga dilindungi kalau misalnya ada pelanggaran seperti itu. Jadi menurut pribadi, misalnya ketika kita seolah-olah membuat suatu kejadian agar terlihat seperti itu terjadi tanpa ada rekayasa, menurutku itu bakal terungkap sih teman-teman gitu. Entah itu mungkin dari alur ceritanya atau mungkin dari
bukti-bukti yang teman-teman lampirkan dan lain sebagainya gitu. Jadi sebelum teman-teman memiliki asuransi harus memegang prinsip utmost good faith ataupun sederhananya itikat baik tertinggi seperti itu yang harus disepakati dan dilakukan oleh kedua belah pihak baik tertanggung ataupun penanggung gitu. Ya, menarik ya mengenai utmost good faith ini atau prinsip itikat baik itu ya. Nah, berarti ini salah satu prinsip yang wajib ada di dalam polis asuransi ya, karena itu sebagai perjanjian tertulis dari suatu asuransi itu tersendiri kan, bagi penanggung dan tertanggung kan. Nah, tapi misalnya nih ada kasus nih dalam polis asuransi ini kadang ada klausul yang tidak seimbang antara penanggung dan tertanggung gitu. Ataupun misalnya seimbang nih klausul antara penanggung dan tertanggung, nanti pada saat suatu misalnya asuransi kematian, nanti si tertanggung ini saat mau mencairkan dipersulit gitu, harus syarat-syaratnya ABC sekian macam sampai Z. Pada akhirnya kesulitan untuk mencairkan dan akhirnya nggak bisa mencairkan itu, atau mencairkan tapi cuma sedikit aja jumlahnya, nggak seperti yang disepakati dimaksimal dalam polis tersebut. Nah, kalau kayak gitu gimana? Apakah itu melanggar prinsip utmost good faith atau ya memang itu salah satu permainan atau kepentingan atau gimana? Jadi perlu diketahui sebelum teman-teman menandatangani ataupun mengikuti suatu jenis asuransi dari perusahaan tertentu, teman-teman harus baca semua klausul ataupun isi perjanjian tersebut gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa paham, mungkin teman-teman bisa berkonsultasi ke teman-teman atau mungkin ke saudara atau mungkin ke konsultan hukum gitu untuk melihat kayaknya ini impact-nya seperti apa, kemudian kalau misalnya amit-amit terjadi ini kita berapa dan lain sebagainya gitu, untuk bisa mengetahui secara jelas gitu perjanjian asuransi tersebut gitu. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ada kayak tanda kutip permainannya gitu ya yang dimainkan, terus teman-teman kayak nggak udah baca terus mungkin kelewat gitu klausul tersebut, menurut pribadi itu bisa dijadikan suatu tindakan yang melanggar perjanjian. Bukan melanggar perjanjian sih, bahasanya gimana ya Bram ya, jadi secara tidak langsung itu tidak memenuhi itikat baik. Menurut kamu gimana? Itu termasuk nggak? Iya sih, ya menurutku iya sih. Karena kan kalau misalnya kita menjunjung tinggi prinsip itikat baik atau utmost good faith, harusnya prinsip keterbukaan itu juga dijunjung dan juga ada kesamaan dari kedua belah pihak, dari penanggung dan tertanggung. Jadi kalau misalnya pada saat awal tertanggung ini membayar premi dengan lancar, sesuai kesepakatan, sesuai yang ada tertulis di polis, nah nanti pada saat pengklaiman juga harusnya pihak penanggung itu melakukan hal yang sama. Jadi nggak semata-mata untuk wah ini udah hampir diklaim, jadi kita harus melindungi seminimal mungkin. Jadi kita harus melihat juga kayak kepentingannya seperti apa, kan juga nanti ada yang namanya auditor dan sebagainya macam ya di dalam suatu perusahaan atau suatu lembaga asuransi itu sendiri ya. Jadi kan harus mengetahui kepentingannya itu, dan kalau misalnya pun dipersulit, sebenarnya ini boleh nggak sih dibawa kalau nggak sesuai dengan polis asuransi kita bawa ke gugatan gitu, gugatan perdata boleh nggak sih? Oke, jadi mungkin kita ngebahas dulu kali ya lembaga yang fungsinya itu mengawasi asuransi. Itu ada namanya Otoritas Jasa Keuangan gitu. Nah, Otoritas Jasa Keuangan kalau misalnya dari dasar hukumnya, dari nomor Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, di pasal 28 dan pasal 29 itu menyebutkan bahwa OJK berwenang menerima pengaduan konsumen dan memfasilitasi penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan termasuk asuransi. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa menemukan nih, misalnya klaim asuransi ditolak tanpa alasan yang jelas, atau mungkin perusahaan asuransi yang tidak membayar klaim sesuai dengan polis yang ada di perjanjian, atau mungkin contoh lainnya agen asuransi yang melakukan praktek yang tidak jujur gitu, teman-teman bisa melaporkannya itu ke Otoritas Jasa Keuangan atas dasar hukum Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan gitu, Bro. Oke, mantap ya. Berarti ada lembaga yang udah mengawasi mengenai asuransi itu sendiri. Jadi orang-orang yang menggunakan asuransi nggak perlu khawatir kalau misalnya klausulnya nggak seimbang atau sebagainya macam, karena udah ada OJK sebagai wadah untuk mengawasi itu semua gitu ya. Nah, mungkin yang agak menarik nih, agak kita tarik mundur sedikit mengenai asuransi kebakaran. Nah, aku kan pernah dengar nih mengenai asuransi kebakaran itu biasanya pihak perusahaan asuransi itu yang nggak melakukan asuransi secara total. Jadi untuk mengantisipasi kerugian yang sangat besar atau
klaim massal atau nanti saat misalnya membengkak harga-harga untuk pembayaran kerugiannya, itu perusahaan asuransi itu melakukan namanya reasuransi. Jadi meminta pihak ketiga untuk melakukan cover sebagian atau sedikit biaya untuk mengantisipasi lah kalau misalnya ada kebakaran yang sangat besar dan kerugiannya nggak dia bisa diatasi oleh satu perusahaan aja. Nah kalau misalnya menurutmu Nino, apakah memiliki tingkatan yang sama antara asuransi dengan reasuransi? Dan kalaupun misalnya ada suatu gedung yang kebakaran dan perusahaan asuransinya itu melakukan reasuransi, yang bisa dituntut adalah apakah perusahaan asuransi yang secara langsung kita pakai atau perusahaan pihak ketiga yang dia reasuransi itu tadi. Gimana? Nangkep nggak maksudnya? Oke, paham. Jadi misalnya ada satu bangunan yang diasuransikan, tapi diasuransikan lagi atau mungkin direasuransi ke asuransi lainnya gitu yang beda perusahaan. Menurutku pribadi itu nggak ada yang salah sih Bram. Soalnya kalau kita ngelihat dari dari prinsip juga itu nggak ada yang melanggar juga kan gitu. As long as mungkin kembali lagi ke etikat yang pertama yang utmost good faith, etikat baik tertinggi. Jadi mungkin kalau misalnya si A udah mengasuransikan suatu bangunan, kemudian dia ingin mengasuransikan ke perusahaan lain atau mungkin reasuransi, menurut pribadi kedua belah pihak dari asuransi pertama atau mungkin asuransi kedua itu berhak mengetahui kalau misalnya bangunan ini tuh udah diasuransikan gitu, agar prinsip dari asuransi etikat baik tertinggi itu dapat terpenuhi gitu. Entah itu nanti diterima atau enggak, atau mungkin polisnya naik dan lain sebagainya, itu mungkin nanti urusan antara penanggung sama tertanggung gitu. Bram, menurutmu gimana? Ya setuju sih aku. Jadi kayak misalnya masuk akal juga misalnya perusahaan asuransi kebakaran itu meminta atau melakukan reasuransi kepada pihak ketiga karena antisipasi atau mitigasi risiko kalau mana dia ada klaim massal atau kerugian yang sangat tinggi yang perusahaannya itu tidak bisa mengatasi, ya wajar aja sih kalau misalnya menggunakan reasuransi. Ya asalkan dengan penulisan polis-polis yang jelas antara kewajiban itu kan antara penanggung dan tertanggung juga terjamin gitu ya. Itu terus ini nih mungkin yang terakhir mengenai asuransi. Nah asuransi ini kan kita udah mengetahui nih jenis-jenisnya ada banyak sekali. Nah kira-kira menurutmu dana pensiun ini termasuk ke dalam salah satu asuransi atau enggak? Coba kita lihat telah dulu ya dari pengertiannya. Kalau asuransi kan gunanya itu memproteksi suatu kejadian yang kita nggak tahu di masa depan. Kalau dana pensiun itu dana yang kita sisihkan dan kita bisa ambil ketika kita sudah menginjaki umur pensiun. Menurutku pribadi ini tuh bisa di tengah-tengah sih Bram. Jadi antara bisa, mungkin aku juga belum research sedalam itu ya. Apakah asuransi itu termasuk dari dana pensiun atau mungkin dana pensiun termasuk dari asuransi? Menurutmu gimana Bram? Kalau menurutku sih ya, menurutku ini dana pensiun termasuk asuransi. Karena kalau misalnya kita melihat dari sifatnya atau dari cara kerjanya, misal kita melihat BPJS atau Jam Sostek nih, kan itu ada iuran secara berkala kan. Sama-sama mirip konsepnya kayak dana pensiun, dia dipotong berapa sekian persen untuk nanti sebagai jaminan hari tua gitu. Jadi kayak misalnya kita punya gaji sekian, dipotong berapa persen untuk nanti kita sisihkan dan bisa kita ambil di umur 60 misalnya. Nah itu menurutku juga sebagai asuransi atau sebagai penunjang, misalnya di mana kala nanti kita sudah mau pensiun, kekurangan suatu pendapatan atau ada hal-hal yang tidak terduga, nah itu udah di cover di dalam dana pensiun itu tadi gitu. Kita masuk ke video kedua mengenai dana pensiun. Aku pernah baca sih, itu namanya perjanjian investasi yang sumbernya diambil dari potongan gaji karyawan atau taspen secara spesifik bagi pihak-pihak tertentu. Jadi umumnya dana pensiun ini ya untuk PNS misalnya atau untuk pekerja-pekerja. Sekarang di swasta udah ada kan mengenai dana pensiun itu sendiri kan. Nah kalau menurutmu gimana? Untuk dana pensiun sendiri menurutku pribadi sama seperti asuransi, ketika kita sudah mulai bekerja, kita
perlu menyusun dana pensiun gitu. Either mungkin dari teman-teman yang udah kerja sekarang dari perusahaannya itu sudah mengcover atau mungkin akan memberikan dana pensiun, tapi menurut pribadi tergantung benefit dana pensiun yang teman-teman dapatkan ketika kerja gitu. Let's say mungkin bisa dapat 5 juta per bulan. Terus mungkin teman-teman bilang kayak, oh mungkin 5 juta itu nanti setelah pensiun itu masih kurang, jadi bisa dipersiapkan dari dana pensiun yang akan didapatkan gitu. Jadi mungkin bisa ditabung juga, entah itu mungkin dari investasi dan lain sebagainya gitu. Dan menurutku dana pensiun itu juga perlu dipersiapkan agar nanti ketika kita sudah pensiun dan tidak bisa menghasilkan uang, kita nggak merepotkan anak-anak kita gitu. Jadi mungkin istilahnya itu memutuskan generation gitu kali ya Bram. Jadi kita nggak akan tergantung ke anak kita atau mungkin ke orang lain. Jadi secara tidak langsung tidak merepotkan gitu Bram. Berarti ini ya, memang tujuan dari dana pensiun itu sebagai jaminan di hari tua nanti ya, kalau misalnya kita udah di usia nggak produktif, tapi kita masih mendapatkan pendapatan yang untuk kita bisa bertahan hidup gitu ya. Jadi tidak membebani generasi bawah kita gitu. Nah, sebenarnya ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 mengenai dana pensiun, yakni adalah dana yang dikelola oleh lembaga keuangan berupa trust funding untuk memberikan manfaat pada pekerja akibat kematian, cacat, ataupun pensiun sebagai bentuk penghargaan ekonomi dan sosial dari tempat kerja atau lembaga keuangan independen. Nah, berarti kan kita melihat bahwa dikategorikan menjadi 3 ya, adanya kematian, cacat, atau pensiun. Nah, kalau misalnya seperti itu, apakah dana pensiun ini hanya bisa dicairkan atau hanya bisa diterima apabila memenuhi salah satu dari 3 kriteria tersebut? Kalau menurutmu gimana? Menurutku iya. Jadi either mungkin teman-teman ada punya saudara ataupun kenalan terus mengalami 3 kondisi yang tadi Bram sudah sempat mention, itu menurutku bisa dicairkan. Menurutmu gimana Bram? Apakah ada opini lain kalau misalnya itu nggak bisa dicairkan? Atau mungkin kamu punya pengalaman nggak? Ini sih, kalau misalnya mengenai dana pensiun itu kan terbagi menjadi 3 kriteria itu tadi ya. Tapi menurutku yang perlu paling kita soroti adalah yang bagian ketiga mengenai pensiun. Kan bisa dicairkan atau tidak itu ditentukan oleh batas usia dari orang tersebut, menentukan dia mendapat dana pensiun atau enggak kan. Kayak misalnya nih, pensiun usia normal, berarti kan dia usia 65 tahun gitu kan. Atau pensiun dipercepat, pensiun dini, berarti dia usia 50 sampai 60 tahun. Atau dia pensiun yang ditunda, berarti artinya dia belum bisa memperoleh manfaat dari dana pensiun tersebut karena usianya masih belum mencukupi batas minimal dari perolehan dana pensiun itu. Ini juga merupakan suatu level up lah atau upgrade dari mana yang dulunya dana pensiun ini dikelola oleh DPPK atau dana pensiun pemberi kerja, yaitu yayasan non-profit kan. Yang sekarang diubah menjadi DPLK, dana pensiun lembaga keuangan, yang kayak misalnya bank dan juga asuransi yang kayak udah kita jelaskan di video sebelumnya. Terus ada yang mau kutanyakan sih, kalau misalnya mengenai dana pensiun nih, kan ini mirip-mirip pengambilannya seperti asuransi, mirip-mirip premi lah, tapi namanya iuran pasti dan manfaat pasti gitu. Menurutmu ini bisa disamakan atau dibedakan atau gimana? Manfaat pasti sama iuran pasti itu worth it gak sih sama pegawai? Kalau misal dia udah gaji sekian harus dipotong manfaat pasti, iuran pasti, terus ntar masuk ke dana pensiun, terus sekian masuk ke asuransi apa, sekian untuk bayar apa gitu, lama-lama habis dong gajinya. Oke, jadi kalau ini menurutku pribadi ya, jadi misalnya aku masuk ke satu perusahaan, terus dari perusahaan tersebut itu ngerincin kalau misalnya kayak gajiku akan dipotong pajak sekian persen, kemudian akan uangnya akan dialokasikan ke dana pensiun sekian persen dan lain sebagainya. Menurutku pribadi, kalau misalnya orang yang nggak bisa nabung dan nggak bisa tahan godaan untuk segala macam, menurut itu worth it. Jadi kayak secara tidak langsung kita didisiplinkan untuk bisa menabung untuk dana pensiun. Tuh. Mungkin beda cerita kalau misalnya ada orang yang mungkin udah paham sama investasi atau mungkin paham dengan pasar keuangan ataupun pasar
modal, dan dia mungkin bisa ngelihat kayak oke, dengan potongan tersebut aku bisa menghasilkan jauh lebih besar dibandingkan dari lembaga dana pensiun tersebut dia berikan gitu. Jadi menurutku I think it depend sama orangnya, apakah bisa mengatur keuangan atau enggak, sama bisa paham nggak pasar keuangan dan pasar modal gitu. Tapi untuk secara general dana pensiun itu menurutku sangat-sangat penting. Itu either itu mungkin dikelola atau mungkin kita sendiri itu nabung untuk dana pensiun gitu. Tapi menurutku secara general harusnya fair-fair aja sih Bram. Kalau misalnya dipotong dari gaji untuk sekian persen, asal jelas berapa hasil dana pensiun yang kita dapatkan, kemudian umur berapa dan lain sebagainya. Gitu. Berarti ini ya memang ada kaitannya sedikit antara asuransi dan dana pensiun, sama-sama untuk manajemen keuangan lah ya untuk para pegawai ini, biar uangnya tuh nggak langsung hilang untuk membeli ini itu sebagai macam, tapi bisa untuk jangka panjang ya, untuk masa tua, kesehatan, untuk nanti saat sakit dan sebagainya macam gitu ya. Nah tapi aku juga ini curious atau ingin bertanya-tanya mengenai kalau misalnya nih dana asuransi kan tadi berkaitannya dengan DPLK, itu dana pensiun lembaga keuangan, ada jenisnya bank sama asuransi. Berarti kan dana pensiun ini juga bisa diperoleh atau disediakan oleh perbankan gitu kan. Nah menurutmu ada nggak kaitannya atau relevansinya antara dana pensiun yang kita peroleh di tempat kerja dengan dana pensiun yang disediakan oleh perbankan misalnya? Padahal perbankan sendiri ada yang dibagi dua kan, perbankan konvensional sama perbankan syariah. Nah, apa nggak tambah ini nih ribet nih, ada dana pensiun di sini, dana pensiun di situ, dana pensiun di sana ya, mana ya? Oke, jadi mungkin ini tergantung juga sih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yang teman-teman muslim gitu ya, mungkin yang ingin menerapkan hukum Islam ya, it will be better kalau misalnya mengikuti asuransi yang berhubungan dengan yang menerapkan nilai-nilai syariah gitu. Jadi entah itu mungkin dari klausulnya atau mungkin dan lain sebagainya tidak melanggar nilai-nilai yang ada di agama Islam gitu. Itu sih Bram menurutku. Cuma kembali lagi ke teman-teman ya, mau pilihnya gimana, kemudian potongannya berapa dan lain sebagainya. Karena kan mungkin correct me if I'm wrong ya teman-teman ya. Ini disclaimer sependek pengetahuanku, kayaknya tuh berbeda-beda. Bener nggak sih Bram? Antara mungkin let's say dari bank yang satu dengan bank yang lain dengan potongan yang sama setiap bulan dan jangka waktu yang sama akan menghasilkan imbalan yang berbeda. Menurutmu iya nggak Bram? Iya sih, bener sih. Menurutku itu relate sih. Karena aku pernah baca, karena mungkin kita bagi menjadi dua ya, perbankan konvensional sama perbankan syariah. Betul. Ya kan? Karena kalau perbankan konvensional biasanya mereka mainnya di bunga, terus kenaikan kecil-kecil gitu kan. Nah sedangkan kalau yang di syariah ini, kalau sebacaku itu menggunakan prinsip bagi hasil. Jadi mereka nggak mau menaikkan bunga, kayak misalnya ada suatu pinjaman, misal kita pinjam 1 juta, nanti kembalikannya 1.050.000. Nah kalau di perbankan syariah ini nggak mau. Jadi bagi hasil ya, misalnya pinjam 1 juta ya kembalikannya 1 juta kan. Makanya kalau misalnya kita lihat dana pensiun di perbankan syariah, yaitu dia dikumpulkan dananya, kemudian dia mungkin diinvestasikan kemana. Nah kalau aku baca nih, investasi dari dana pensiun itu 70%, lebih dari 70% dana pensiun dikelola oleh DPLK melalui investasi menggunakan deposito berjangka, sertifikat berharga, atau surat berharga yang bisa returnnya itu stabil. Jadi aman, liquid, dan returnnya stabil. Jadi seperti mengelompokkan dana untuk dana pensiun kan. Nah sambil menunggu orang-orang itu pensiun, diolahlah itu dananya untuk investasi supaya naikkan harganya, bisa memberi keuntungan juga untuk DPLK, tapi nanti bisa sebagai tambahan juga bagi pihak-pihak yang menerima dana pensiun. Jadi nggak terpotong atau nggak tergerus lah oleh namanya inflasi gitu misalnya. Itu sih kalau menurutku. Mengenai dana pensiun syariah gitu. Kita coba
terjun sedikit ke bidang-bidang syariah berkaitan beririsan dengan hukum Islam misalnya. Oke. Aku baca di jurnal 2025. Dia mengatakan bahwa dana pensiun syariah ini paling terbelakang karena regulasi dan strategi ini dalam pengembangan dana pensiun syariah sangat minimal dan tidak spesifik. Artinya, di Indonesia, pengaturan mengenai dana pensiun, apalagi dana pensiun syariah, masih minimal atau belum diatur atau belum ditulis secara spesifik mengenai jadi undang-undang tertentu. Undang-undang dana pensiun syariah misalnya, itu belum ada. Nah, maka perkembangannya itu masih sangat terbatas dan masih terbelakang lah dibandingkan lembaga keuangan non bank lainnya, kayak misalnya asuransi tadi atau misalnya investasi-investasi yang lain. Jadi yang paling bawah tingkatannya adalah dana pensiun syariah. Nah, didukung juga buktinya dengan lembaga-lembaga pengelola dana pensiun syariah ini. Hanya terdapat sedikit aja, kayak misalnya Bank Muamalat Indonesia, Manulife, sama Allianz. Nah, kenapa? Karena disebutkan perkembangannya ini lamban. Karena keterbatasan regulasi tadi, belum diatur secara jelas dan spesifik oleh negara, tata kelola dana pensiunnya belum jelas, dan kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya dana pensiun ini untuk masa tua nanti. Nah, kalau menurutmu gimana? Ada nggak sih prospek atau masa depan untuk dana pensiun itu sendiri, terutama di dana pensiun syariah, apakah masih bisa berkembang di Indonesia atau ya udahlah gitu-gitu aja, lebih banyak yang menarik yang lain gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita ngebahas tentang dana pensiun syariah, karena Indonesia mayoritas kan penduduknya itu beragama Islam. Salah satu yang tadi Bram sempat mention, salah satu bottleneck ataupun kendala kenapa sebenarnya perkembangan dari dana pensiun syariah ini tidak berkembang adalah awareness. Jadi menurut pribadi, lebih tepat bahasa tepatnya adalah meningkatkan awareness dari teman-teman Muslim yang seharusnya menggunakan dana pensiun syariah. Karena kan setauku, ya tadi sempat Bram mention kalau misalnya dana pensiun syariah ini kan menerapkan bebas riba, mudaharabah atau mungkin bagi hasil, wakalah dan lain sebagainya. Gitu. Jadi menurut pribadi sebenarnya marketnya udah ada, tinggal awareness masyarakatnya aja sih Bram yang ditingkatkan. Pertama tentang pentingnya dana pensiun, terus yang kedua adalah lebih mengarahkan dari dana pensiun konvensional ke dana pensiun yang syariah, seperti itu Bram. Oke, berarti ini ya titik beratnya pada awareness di masyarakat ya mengenai dana pensiun syariah itu tadi ya. Pentingnya dana pensiun dan pentingnya dana pensiun yang menerapkan syariah, seperti itu. Oke, ya mungkin juga aku mau menambahi sih, diperkuat juga dengan prinsip Good Islamic Pension Fund Governance atau yang misalnya kita ini nih, secara singkatnya adalah kan namanya dana pensiun syariah lah ya, itu pasti di bawah MUI ya kan, Majelis Ulama Indonesia gitu kan. Nah, Majelis Ulama Indonesia sendiri pernah menerbitkan turunannya dari MUI itu namanya Dewan Pengawas Syariah. Nah, digunakan untuk meyakinkan stakeholder penerapan kaidah syariah itu berjalan dengan lancar di bidang apapun, termasuk salah satunya adalah dana pensiun gitu kan. Nah, itu digunakan untuk menghindari fraud atau kegagalan dari pengelolaan dana pensiun itu sendiri. Kemudian sebagai laporan hasil kerja itu bisa diawasi oleh auditor dan juga DPS atau Dewan Pengawas Syariah, sehingga meningkatkan minat dari stakeholder, kemudian dari investor untuk masuk ke dalam dana pensiun syariah itu sendiri. Tapi ya balik lagi sih, kalau misalnya mengenai edukasi masyarakat atau social awareness dan juga peraturannya masih belum dikembangkan sampai yang terkini, susah juga. Artinya kan pemerintah masih belum memiliki prioritas untuk ke arah sana gitu kan. Padahal kalau misalnya aku lihat mengenai dana pensiun sendiri itu kan sama dengan merupakan bentuk investasi ya, karena kan tadi kita sempat bahas mengenai dana pensiun ini, dananya dikumpulkan, kemudian kita investasikan ke investasi yang stabil, yang profit gitu kan. Nah, tapi salah satu kelemahan dana pensiun syariah, dia itu nggak bisa melakukan
investasi langsung. Jadi kalau misalnya ada yang investasi langsung, itu harus membuat anak perusahaan atau kerjasama dengan bank, yang mungkin dalam hal ini bank syariah. Contohnya adalah investment pada bidang properti. Padahal itu kan tinggi nih profitnya kan, 20-30% kalau di properti. Tapi di dana pensiun syariah ini nggak boleh, restricted bilangnya. Nggak boleh secara langsung oleh dana pensiun syariah melakukan ke situ. Jadi harus anak perusahaan atau kerjasama dengan bank gitu. Maka mungkin dari situ jadi nggak optimal gitu ya. Jadi orang-orang lebih milihnya ya dana pensiun yang di tempat kerja atau yang konvensional kan lebih naik kan ininya kan profitnya gitu. Sebenarnya menurutku pribadi, aku juga jujur itu baru tahu sebenarnya kalau misalnya dana pensiun syariah itu tidak bisa melakukan investasi secara langsung. Menurutmu ada alasan nggak sih, Bram? Menurutmu, opini kamu aja gitu, kenapa sebenarnya itu nggak bisa, dan kira-kira hal apa sih yang bisa dilakukan agar syariah ini tuh bisa dioptimalkan gitu? Mungkin ini ya, kalau mereka nggak berani melakukan investasi langsung ke bidang properti atau pembatasan instrumen investasi dari dana pensiun syariah itu sendiri, menurutku ada 3 hal yang mungkin menjadikan ini tiga faktor kenapa dana pensiun syariah itu terbatas sekali. Yang pertama, kita balik lagi mundur ke belakang mengenai syariah ini, dia nggak mau mengenai riba, bunga, dan lain sebagainya macam. Mungkin dia menganggap bahwa investasi kepada properti ini, karena untungnya kan 20-30% nih, mungkin dianggap di situ ada permainan laba yang tidak wajar, seperti bunga atau riba misalnya. Terus yang kedua adalah mengenai undang-undang dana pensiun, kan masih lama sekali ya, 1992, belum diperbarui kan. Terus sedangkan sekarang udah tahun berapa nih? Udah abad ke-21. Kalau misalnya itu tidak direvisi, maka instrumen-instrumen terkait dana pensiun, apalagi dana pensiun syariah itu menjadi terbatas. Jadi kalau misalnya ada revisi undang-undang, nah itu mungkin akan memudahkan mereka untuk melakukan investasi tanpa membentuk anak perusahaan atau kerjasama dengan bank. Nah yang ketiga, ini yang paling penting menurutku. Dana pensiun itu dikelola oleh SDM yang ahli di bidangnya. Nah itu harusnya memenuhi atau mumpuni dengan dengan keahliannya di bidang dana pensiun syariah itu. Jadi SDM-nya ini harus nggak main-main, harus ngerti kalau misalnya syariah itu urut-urutannya seperti apa, mengerti apa itu DPS, MUI, dan sebagainya macam. Kemudian bisa meyakinkan stakeholder bahwa ini adalah bebas riba, bebas bunga, dan memenuhi prinsip syariah yang benar-benar syariah gitu. Nah, mungkin ini penutup kita di dana pensiun syariah ya. Dana pensiun syariah ini kan termasuk sebagai investasi nih. Selain sebagai asuransi juga sebagai investasi, karena pengumpulan dana yang kemudian dia diinvestasikan ke hal-hal yang profitable gitu kan. Artinya investasi dalam dana pensiun syariah ini ada kaitannya dong dengan persahaman atau surat-surat berharga atau kenaikan modal yang melibatkan stakeholder atau pemegang saham itu sendiri. Mungkin kita akan bahas di video selanjutnya mengenai IPO dan right issue. Oke, sekarang kita masuk ke video yang ketiga. Video ketiga kita akan membahas mengenai IPO atau Initial Public Offering dan right issue yang berkaitan dengan penawaran umum perdana dalam bidang persahaman atau pasar modal. IPO dan right issue ini sendiri sebagai sebuah alat pembiayaan dalam menambah modal suatu perusahaan, terutama perusahaan yang terbuka atau memiliki saham yang publik, yang bisa diakses oleh publik. Jadi bisa melakukan jual beli saham di mana? Di pasar modal. IPO itu sendiri merupakan saham yang pertama kali dibuka untuk publik dan dicatatkan pada Bursa Efek. Dalam hal ini kita kan di Indonesia, berarti Bursa Efek Indonesia sebagai bentuk akses modal dan likuiditas pemegang saham. Nah, kalau menurutmu gimana mengenai IPO dan
right issue, ada nggak hal yang menarik mengenai ini? Kalau misalnya satu perusahaan dalam artian, let's say satu perusahaan A gitu kita bilang. Kemudian perusahaan A ini secara privat itu istilahnya itu udah bagus, kemudian kayak mungkin kenaikan atau mungkin keuntungan dari perusahaan tersebut itu udah cukup stabil dan ingin mengembangkan perusahaannya. IPO ataupun initial public offering itu salah satu jalan yang bisa digunakan oleh perusahaan yang dulunya privat agar menambah modal seperti itu. Jadi misalnya mungkin satu perusahaan yang akhir-akhir ini jadi hot perbincangan itu Fore kali ya Bram gitu. Jadi Fore yang dulunya itu adalah perusahaan privat dan ingin mengembangkan bisnis dan memerlukan modal, itu mereka melakukan IPO ataupun initial public offering. Jadi banyak tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan kalau misalnya ingin melakukan IPO dan harus diawasi benar-benar oleh lembaga tertentu. Gitu, Bram. Oke, berarti ini ya sangat-sangat menarik dan kekinian ya. Lagi membahas mengenai Korea, aduh, aku jadi pengen beli kopi. Oh ya ini, kan kita membahas mengenai IPO dan right issue. Yes, Ada nggak sih bedanya antara IPO dengan right issue, atau itu merupakan hal yang sama atau beda? Apa yang bisa membedakan dua hal ini? Jadi mungkin tadi yang sempat kita jelaskan dan menjelaskan gitu ya, IPO initial public offering itu menawarkan perdana umum sahamnya itu kepada masyarakat melalui pasar modal. Kemudian kalau misalnya right issue atau mungkin penawaran umum terbatas PTU itu penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu gitu kepada pemegang saham yang sudah ada secara proporsional gitu. Nah, terus perbedaan antara IPO dan juga right issue sebenarnya itu apa sih? Mungkin kita ngebahas dari beberapa kategori gitu, dari siapa yang beli, kemudian status perusahaan, hak pemegang saham, persetujuan, prospektus, tujuan utama. Gitu. Jadi kalau perspektif itu istilahnya itu informasi tentang perusahaan lah gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat dari siapa yang beli, IPO itu masyarakat umum itu bisa melakukan pembelian pertama kali gitu. Sedangkan kalau misalnya right issue adalah pemegang saham existing sebagai prioritasnya. Kemudian kalau status perusahaan, IPO itu dari yang privat atau belum terbuka menjadi TBK atau tempat terbuka. Kalau right issue itu sudah terbuka dalam kondisi terbuka. Kalau untuk hak pemegang saham itu belum ada. Sedangkan kalau right issue itu ada disebut sebagai pre-emptive right atau mungkin HMETD. Kalau misalnya kan suatu perusahaan ingin melakukan IPO atau mungkin ada suatu action corporate yang dilakukan, itu otomatis harus ada RUPS. Nah kalau di IPO itu RUPS, sedangkan kalau misalnya di right issue itu RUPS luar biasa. Kemudian kalau tujuan utamanya nih, mungkin tujuan utama dari IPO itu untuk melakukan ekspansi dan juga listing perdana. Sedangkan kalau right issue itu tujuan utamanya adalah menambahkan modal kerja atau mungkin ekspansi. Ada yang pengen kamu bahas lebih rinci nggak tentang IPO dan juga right issue ini? Ya menarik sih, no, itu. Jadi ada dua perbedaan yang mendasar ya antara IPO dan right issue ya. Karena kalau IPO kan berarti dia sebagai awalan dari perusahaan itu saat go public gitu kan. Yes, sedangkan kalau right issue berarti dia perusahaan itu menerbitkan saham baru yang mana dia memprioritaskan pemegang saham lama untuk mau membeli atau enggak gitu ya. Yes, betul. Nah, terus menjadi suatu pertanyaan, kalau misal dia melakukan right issue dengan mengutamakan pemegang saham lama nih gitu untuk membeli saham baru, apakah pemegang saham lama ini membeli saham baru itu ya dengan harga yang mahal, atau dengan misalnya nih punya si A punya 5 saham, kemudian perusahaan menerbitkan saham baru, apakah dia hanya bisa membeli 5 saham juga atau ada keuntungan-keuntungan tertentu selain bisa memesan terlebih dahulu, misal diskon atau bonus atau apa gitu, ada nggak? Jujur aku belum pernah mendalami tentang kasus right issue ini. Cuma tadi sempat mention kalau misalnya right issue ini itu harus dilakukan secara pembagian itu harus secara adil gitu sih Bram. Iya, berarti ini ya, kalau adil kan pasti ada namanya pemegang saham mayoritas sama pemegang saham minoritas gitu kan. Berarti adilnya itu di bidang itu. Jadi kalau misalnya mayoritas dia mendapat right issue ya, misalnya dia punya 100 saham, ya berarti otomatis right issue-nya dia lebih tinggi daripada saham minoritas yang cuma 5 saham itu tadi. Tapi aku baca sih di jurnal nih, Lex Journalica tahun 2019, ada suatu contoh kalau misalnya kita melihat IPO itu kan di awal tadi, kalau right issue berarti kan saham baru gitu ya.
Nah, di saham baru ini diawali dengan RUPS dan prospektus pada pemegang saham lama yang udah melakukan pembelian di IPO tadi. Itu contohnya, kalau misal si A punya 5 saham, maka dia memiliki right issue 12. Nah, itu terserah si A itu. Si A mau beli 12 rights itu semua atau sebagian. Atau enggak sama sekali gitu. Kalau misalnya dia beli semua, berarti kan dia mendapatkan aku nggak ngerti ya ini mekanismenya gimana dengan harga yang sama atau diskon, tapi aku lihat-lihat baca-baca biasanya diberi dengan harga yang lebih murah. Jadi kalau misalnya dia punya 5 saham, dia punya 12 rights nih. 12 rights itu harganya misalnya 1 rights $1. Berarti dia bisa beli 12 itu hanya dengan $7 misalnya. Oh, jadi bukan $12 tapi hanya $7 gitu. Tapi dapat 12 rights gitu. Oke. Jadi istilahnya kayak harga diskonan lah gitu ya. Ya, betul. Jadi kebanyakan harganya harga murah gitu. Tapi ada kemungkinan kedua. Misalnya dia beli tapi nggak semua, cuma sebagian. Berarti kan misalnya dia ada 12 rights. Dia cuma beli 6. Nah, 6-nya kemana? Berarti 6-nya itu langsung menuju ke publik. Jadi bisa dibeli oleh orang-orang yang bukan pemegang saham lama gitu kan. Dengan harga normal tentu. Atau yang ketiga, kemungkinan ketiga. Karena dia udah punya saham 5. Dia nggak pakai rights-nya. Dia kasih semua ke orang publik. Nah, disinilah baru muncul suatu permasalahan. Atau yang kita biasa kenal dengan dilusi saham. Karena kalau misalnya dia punya 5 saham, padahal sahamnya nambah, berarti kan kepemilikannya jadi berkurang ya kan? Makanya itu dikasih kesempatan right issue itu untuk mengatasi itu. Nah, menurutmu gimana? Dengan adanya penambahan saham baru ini akan menyebabkan adanya dilusi saham. Tapi perseroan ini tetap untung karena dia punya saham lama, udah mudah. Punya saham baru, modalnya nambah. Tapi pemilik saham ini dirugikan karena dia kalau nggak beli terdilusi sahamnya jadi kurang presentasinya. Nah, menurutmu gimana? Ini suatu adil atau udah pas atau masih ada yang harus ditambah lagi? Jadi kita urusin dulu kali ya, dilusi saham itu berarti berkurangnya presentasi kepemilikan saham seorang pemegang saham yang udah ada akibat dari bertambahnya jumlah saham yang beredar, sementara ia tidak ikut membeli saham baru yang diterkan. Kalau menurutku pribadi, aku belum pernah nemu kasus atau mungkin belum pernah baca kasus yang kayak gini sih tentang kayak dilusi saham dan lain sebagainya. Tapi menurutku pribadi, aku nggak tahu ya, aku maafin teman-teman ini belum sejauh ini untuk membahas tentang dilusi saham, tapi menurutmu secara legal standing apakah dilusi saham ini tidak melanggar peraturan tertentu atau gimana, Bro? Menurutku terkait dilusi saham ini, kalau nggak salah itu udah diatur, ini diawasi oleh OJK. Nah, karena ada mendapat pengawasan dari OJK, maka harusnya dengan pelaksanaan right issue yang benar, itu akan meminimalisasi adanya dilusi saham. Karena yaitu tadi dengan pemberian diskon, dengan harga murah atau dengan bonus. Nah, itu akan membuat pemilik saham lama ini pasti akan berpikir 2 kali untuk membeli saham baru itu. Makanya disesuaikan asas keseimbangan dengan kepemilikan saham kan. Kalau sahamnya besar, berarti rights-nya banyak. Lebih banyak. Dia mau beli semua atau enggak terserah dia. Dan itu pun tergantung perhitungannya dia mau mempertahankan saham di situ berapa banyak. Nah, kalau yang sedikit, berarti kan dia cuma bisanya belinya sedikit, juga mempengaruhi atau mempertimbangkan dari pendapatan si pemegang saham itu tadi. Otomatis kalau misalnya yang pegang saham banyak, artinya dia kan punya kekayaannya banyak, atau punya perusahaan lain, atau punya sumber pendapatan lain yang bisa membeli rights itu. Tapi kalau yang kecil cuma punya 5 rights aja, berarti kan dia pendapatan perorangan. Nah, itu rights-nya cuma sedikit, ya karena supaya dia bisa beli gitu. Jadi menurutku dilusi saham ini sah-sah aja sih, karena sebelum melakukan right issue ada namanya prospektus dan RUPS luar biasa yang kayak disebut tadi. Artinya kalau di situ pemegang saham mayoritas setuju, ya mau nggak mau pasti kan dilakukan. Tinggal yang nggak setuju itu berarti dia mengalami risiko dilusi saham. Kalau misalnya nggak sepakat, mending dijual sahamnya daripada kalau misalnya dia terdilusi atau nanti berkurang kepemilikannya kan makin merugi gitu ya. Jadi ada opsinya, nggak harus stay terus. Kalau mau jual ya jual, nggak apa gitu.
Ini kayaknya kalau bahas teori nih apa ya, gampang-gampang aja, tapi kalau praktiknya nggak ngerti ya. Aku dari dulu itu mau pengen terjun ke saham, tapi masih belum jadi-jadi. Karena masalah Kemarin ya. itu ya pengen coba apa namanya, pakai aplikasi yang di Play Store itu apa ya namanya, tentang saham lah itu ya. Tapi Iya. ternyata rekening, nah gitu, rekening dana nasabahnya RDN-nya untuk store uangnya itu terbatas, nggak semua bank ada. Jadi kayak pikir-pikir lagi lah. Oh, oh iya. Emang kau pakai bank Hmm, apa, Bro? aku pakainya ini Danamon atau Dana atau Maybank gitu. Tapi sedangkan di sana dia Oh, mintanya cuma BCA sama apa, oh, cuma terbatas, kan harus bikin lagi ya kalau kayak gitu kan, gak efektif. Terkait dilusi saham, kalau misalnya sahamnya akhirnya dibeli oleh pembeli baru, artinya kan hak atas laba dan suara beralih pada pemegang saham baru gitu kan. iya betul. Kira-kira kalau misalnya kayak gitu mempengaruhi nggak proporsi, nah, proporsi dari pemegang saham yang lama kalau misal kita kemasukan pendatang baru, menurutmu gimana? Oh, ini kita masih ngebahas right issue atau masuk ke IPO? Ini masih right issue. Oh, right issue. Oke. Jadi kan kalau misalnya right issue kan menambah, konsepnya kan kayak ini kita pengen nambah modal, tapi orang-orang yang udah punya saham itu diberikan, kan gitu kan. Jadi menurutku pribadi, dan ketika pembagiannya juga yang tadi itu pakai apa namanya? Pakai prinsip adil gitu. Nasabah ataupun pemegang saham yang memiliki saham lebih banyak akan diberikan lebih banyak, diberikan proporsi yang lebih banyak timbang sama yang minoritas. Menurutku pribadi itu tergantung juga sih, Bram. Jadi eh, tergantung sama saham yang mereka punya. Sama juga kalau misalnya kayak ini udah dikasih nih, si A udah dikasih tapi dia nggak mau beli, ya otomatis kan hak suaranya bisa bertambah bisa berkurang tergantung dia mau beli atau enggak dari saham yang udah dialokasikan ke dia gitu. Jadi menurutku pribadi itu sah-sah aja, dan menurutku juga adil gitu. Menurutmu gimana? Ya, setuju. Benar, benar. Gitu, setuju. Mungkin aku menguatkan sedikit ya, terkait dengan landasan dasar hukum tadi yang sempat kita bahas. Itu ternyata ada nih, spesifiknya tercantum pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa terkait saham baru ini, apabila tidak mengambil saham baru, maka berhak menjual porsi right issue itu kepada umum. Jadi nggak masalah. Ya, Dengan berarti adanya itu masih aman aja, masih tercantum di dalam peraturan gitu. Masih sah, legal. ya, Kalau misalnya terkait dengan saham, kan mhm, nanti pasti ada return saham kan. Kalau iya, kita invest ada return saham naik mhm, atau enggak, mhm, tergantung performa dari perusahaan tersebut. perseroan terbatas ya perusahaan tersebut. Misalnya nih, kita ambil contoh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berarti kan udah PT TBK kan. Dipengaruhi nggak return sahamnya itu oleh struktural di dalam perusahaan itu? Kayak misalnya komisaris yang independen, adanya komite audit, kepemilikan saham oleh asing, atau kepemilikan saham institusional, pemegang saham lama, atau kepemilikan saham manajerial, pemegang saham berdasarkan proporsi. Menurutmu ada nggak kaitannya itu dengan return saham yang akan diperoleh oleh pemegang saham? Kalau misalnya ngebahas tentang return kan otomatis ngebahas juga tentang performance dari perusahaan tersebut. Performance dari suatu perusahaan itu kan bisa dilihat dari kinerja orang-orang yang kerja di sana. Jadi kalau menurutku pribadi, siapa orang yang berada di dalam perusahaan tersebut akan menentukan performance dari dari bank tersebut gitu. Jadi misalnya orang yang memang tepat dan istilahnya merit base sesuai dengan keahliannya bekerja di bank tersebut, menurutku itu akan lebih optimal dibandingkan sama orang yang mungkin dipilih bukan berdasarkan dari meritnya gitu. Jadi ketika orang-orang yang sesuai dengan keahliannya dan kemampuannya ditempatkan di posisi yang benar, itu akan meningkatkan performance dari perusahaan tersebut. Imbasnya apa? Imbasnya akan berimbas kepada keuntungan. Keuntungan perusahaan akan dibagi melalui tadi itu return dari saham gitu, atau mungkin dari dividen kali ya gitu. Jadi menurutku pribadi kalau dilihat dari tadi yang kita jelaskan, orang-orang yang ada di perusahaan tersebut itu matters dan penting untuk kenaikan saham tersebut, atau mungkin dividen atau keuntungan dari perusahaan tersebut gitu sih, Bro. Setuju sih aku. Berarti utamanya adalah mengenai SDM yang mumpuni
Kemudian pelayanan dan tata kelola perusahaan itu sangatlah penting ya berarti ya. Yes, betul. Berarti ini aku baca dari jurnal juga nih. Terdapat data 70% BPR tutup, belum tikar. Karena apa? Karena nggak memenuhi ini good corporate governance. Oke. Ya kan? Nah, contoh lagi, ada di tahun 2018, namanya Bank Bukopin, pernah dengar kan? Pernah. Itu melakukan fraud atau manipulasi dari data keuangan itu. Jadi dia menggunakan permainan data lah terkait data-data nasabah itu, sehingga dia manipulasi dan tidak mematuhi good corporate governance itu. Berarti benar. Kesimpulannya adalah orang-orang yang mumpuni, kemudian pelayanan tata kelola yang bagus, prinsip terbuka, akuntabel, dan prinsip tanggung jawab itu sangat-sangat penting dan harus digunakan ya di perusahaan, terutama perusahaan perbankan misalnya, karena kan berkaitan dengan banyak nasabah gitu kan. Nah, sebenarnya ini juga berdasar pada peraturan BI nomor 8 tahun 2006 mengenai good corporate governance bank umum. Nah, menurutmu kalau misalnya good corporate governance ini buruk, jadi dia tidak memiliki SDM yang mumpuni, tata kelola dan pelayanan jelek, kan akhirnya tadi kan tutup tuh 70% BPR tutup, terus ada kasus Bank Bukopin gitu kan. Kemudian kalau misalnya investor melakukan rush atau penarikan investasi secara bersamaan akibat biasnya laporan keuangan, nah menurutmu gimana kalau ada fenomena kayak gitu? Wah, ini menurutku kalau nggak salah di tahun 98 itu juga kita mengalami kejadian yang sama kan. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi masyarakat itu melakukan bukan takut ya, tapi lebih ke pengen narik semua uangnya yang ada di bank gitu. Dan di bank mungkin secara proporsi itu mungkin tidak bisa menyanggupi atau mungkin kayak nggak bisa menyediakan uang yang sebanyak itu di saat itu ketika masyarakat ingin tarik uangnya gitu. Menurut pribadi itu kacau sih Bram, kalau misalnya kayak tiba-tiba masyarakat panik segala macam mungkin karena gejala-gejala politik dan lain sebagainya, tiba-tiba mengambil semua hasil investasi, mencairkan semua hasil investasi, menarik semua tabungan yang ada di bank dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa mengakibatkan suatu kejadian sistemik di dalam sistem keuangan kita gitu sih Bram. Oke, berarti ini ya kesimpulannya, kalau misalnya perusahaan terbuka, perseroan terbatas mengenai perbankan itu memang utamanya harus mengutamakan pelayanan ya, karena kan faktor utama mereka berjalan melakukan roda perekonomian kan ya dari nasabah gitu kan. Berarti kesimpulannya semakin bagus GCG atau good corporate governance ya, good corporate governance dari suatu perusahaan, maka akan naik juga performanya dan menyebabkan return saham itu menjadi lebih tinggi gitu ya. Yes, dan mengantisipasi kejadian tadi itu panik buying. Ya. Bukan panik buying, sorry, kepanikan dari masyarakat. Selling ya. Yes, gitu. Ngebahas sedikit tentang ini kali ya Bram. Kira-kira menurut kamu siapa sih sebenarnya lembaga yang berhak untuk mengawasi hal ini gitu di bidang investasi? Kalau aku melihat ya terkait investasi berkaitan dengan IPO, right issue ataupun good corporate governance, perbankan ya, itu sebenarnya ada beberapa pihak yang berwenang untuk mengawasi, regulasi, dan juga terlibat di dalam ini. Mungkin sedikitnya kita bisa bagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan, karena ini kan berkaitan dengan peredaran uang di seluruh Indonesia lah, terkait masuk perekonomian, terus sebagai penerimaan dari pajak, sebagai perputaran ekonomi masyarakat gitu. Kemudian juga diawasi oleh Bank Indonesia karena ini adalah lembaga yang mencetak uang Indonesia itu sendiri. Jadi regulasi-regulasi ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia, kayak misalnya contohnya nih good corporate governance di bank umum tadi, peraturan BI nomor 8 tahun 2006 gitu ya. Dan yang ketiga ini menurutku adalah pihak yang paling penting, yakni adalah komisaris independen dan adanya auditor pada setiap perseroan. Kenapa? Karena dengan adanya komisaris independen, artinya kan tidak ada komisaris yang memiliki hubungan dengan direksi-direksi pelaksana dari perseroan. Jadi nggak ada suatu kepentingan dalam pengambilan keputusan.
Biasa kayak misal kita lihat adalah politik kan pasti kenal ini, kenal itu, kenal ini, pasti ada balas budinya. Tapi kalau independen yang menentukan suatu permasalahan diselesaikan dengan cara apa, ya dengan objektivitas, nggak dengan subjektivitas atau tekanan dari orang gitu. Yang mana tadi kita bahas mengenai komisaris independen ini, kalau di bank umum salah satu anggotanya ini akan menjadi ketua komite audit yang dibantu oleh 2 auditor eksternal yang juga independen untuk mengatasi keuangan atau mengawasi dan menilai laporan keuangan dari perseroan terutama dalam bidang perbankan ini. Kemudian ada kesimpulan yang aku peroleh dari jurnal itu. Ini cukup menarik sih. Kalau misalnya jumlah komisaris independen itu banyak, maka justru return sahamnya itu turun. Kenapa tuh? Karena akan lebih memilih keuntungan dari korporasi daripada pemilik saham. Karena kan kalau mindsetnya komisaris itu kan pasti dia untuk kepentingan perseroan gitu kan. Nah, terbalik dengan komite audit. Kalau banyak komite auditnya independen, maka return sahamnya naik. Kenapa? Karena penyediaan informasi ke masyarakat semakin masif, semakin luas, semakin transparan, dan masyarakat bisa mengakses ini laporan keuangan dari perseroan itu bersih atau enggak, larinya kemana uangnya, dan lain sebagainya. Jadi kuncinya adalah walaupun komisaris independen itu bersifat independen, tapi di bawahnya harus tetap ada yang melakukan laporan keuangan secara transparan. Dan nah mungkin ini tambahan sedikit terkait persahaman atau investasi. Biasanya orang Indonesia ini melakukan invest mengikuti pihak asing. Menurutmu kenapa? Boleh kasih contoh nggak, Bram? Misalnya pihak asing membeli saham di Indonesia, saham A, terus orang Indonesia pada ikut-ikut, wah ini asing beli, ini kita harus beli, barangkali naik. Misalnya Fore tadi, misalnya naik, harus beli karena asing beli gitu. Jadi nggak melakukan analisis portofolio atau analisis investasi. Yang penting pihak asing beli, ya udah kita beli. Oke, mungkin ini bisa termasuk ke dalam kategori fear of missing out atau FOMO kali ya, Bram. Itu jadi, dan itu mungkin perlu dicatat untuk tidak melakukan, jangan melakukan pembelian atau mungkin pemilihan saham karena ikut-ikutan gitu. Karena kita nggak tahu apakah ada maksud terselubung di balik itu atau tidak gitu. Jadi menurutku pribadi jangan sampai kayak gitu. Dan perlu pentingnya yang tadi Bram sempat mention itu analisis saham gitu, harus dibuka tuh perspektif, terus harus dibuka juga laporan keuangan dari suatu perusahaan, dilihat juga kira-kira ini masih relevan dan sebagainya atau tidak, dan ya analisis lainnya gitu untuk melihat sebenarnya ini benar nggak sih pihak asing kok tiba-tiba invest ke let's say ke Forex gitu. Kenapa nih? Mungkin apakah karena harga sahamnya masih murah atau mungkin karena memang simple bisnisnya sangat-sangat relevan gitu di tengah-tengah masyarakat sekarang gitu yang mungkin suka nongkrong, suka work from cafe dan lain sebagainya gitu. Jadi menurutku pribadi ya benar sih Bram, harus benar-benar menganalisis suatu perusahaan sebelum kita beli dan nggak boleh FOMO gitu. Mantap sih ini pembahasan pada malam hari ini. Kayaknya ada banyak yang kita bahas ya. Ini di buku-buku sendiri udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 halaman. 6 halaman. 6 halaman. Nah, ini mungkin sebagai gimana tuh? Duluan. Mungkin ini disclaimer juga teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya pendapat yang lain atau mungkin kayak itu tadi pembahasannya masih kurang benar gitu, mungkin boleh let us know aja atau mungkin boleh komen aja kali ya kalau misalnya ada yang kurang dan lain sebagainya, karena kita terbuka sama kritik besar gitu. Betul sekali. Nah, sebelum kita mengakhiri video nih, ada nggak closing statement nih buat bintang tamu kita pada video kali ini yang kita udah bahas mengenai asuransi, dana pensiun, dan juga IPO dan right issue mengenai investasi. Ada nggak closing statement atau apa yang mau disampaikan atau ada yang mau dibahas lagi gitu? Mungkin ini kali Bram ya, untuk mungkin aku nggak tahu nih siapa kalangan apa aja yang nonton video kita, tapi menurutku literasi keuangan itu sangat-sangat penting dan bisa memutus generasi sandwich gitu. Jadi dari misalnya let's say dari orang tua kita nih udah punya dana pensiun, ya masa kita sendiri yang sudah mau menginjak ke dunia pekerjaan kita nggak menyiapkan dana pensiun kita gitu. Jadi menurut pribadi
belajar sedikit demi sedikit, kayak tahu apa itu asuransi, tahu itu saham, tahu itu dana pensiun dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi salah satu batu loncatan untuk memperbaiki kehidupan kita. Itu nggak apa-apa kalau misalnya belum tahu sedalam itu gitu tentang asuransi, dana pensiun, kemudian saham, IPO, red issue dan lain sebagainya. Tapi setidaknya ada keinginan untuk belajar gitu, karena itu tools yang kita bisa gunakan untuk bisa memperbaiki kehidupan kita. Itu aja sih Bram. Jadi menurutku nggak ada salahnya mau teman-teman datang dari jurusan hukum, dari peternakan, perikanan, atau jurusan-jurusan yang tidak berhubungan dengan keuangan, belajar tentang literasi keuangan gitu, yang udah kita sempat bahas, asuransi, kemudian kita juga ngebahas tentang dana pensiun, kemudian IPO, red issue dan lain sebagainya. Itu aja sih Bram dari aku. Jadi mungkin nggak apa-apa, sama-sama belajar aja tentang literasi keuangan, karena itu akan membantu kita. Itu sih Bram. Oke, terima kasih banyak atas closing statement-nya, Rino. Mungkin kita akhiri video pada malam hari ini. Sampai jumpa pada Bread Series berikutnya. Saya Brahma Deva Adiaksa dan bintang tamu kita Rino Franzoela. Sampai jumpa di video berikutnya.